yang Masya Allah perjuangan beliau untuk kami yang tidak pernah lupa berjuang untuk mendakwahkan Islam, yang memberikan fasilitas kepada kami, yang biasanya kalau misalnya orang udah syahadat, udah selesai lepaskan. Ini tidak, Masya Allah beliau memberikan fasilitas, memberikan ilmunya, bahkan mensekolahkan kami. Dan juga yang terhormat kepada ibu-ibu yang Masya Allah dari Majelis Al-Insan Cinere. Alhamdulillah, ahlan wa sahlan kepada ibu-ibu yang telah datang ke tempat kami. Mudah-mudahan nyaman, amin. Baiklah, sedikit cerita dari saya, kenapa saya itu menjadi seorang muslim. Oh ya, maaf. Perkenalkan, nama saya Christina Huta Barat. Saya lahir di Padang tahun 95 dan kuliah alhamdulillah S1 sampai di Padang, dan memutuskan Islam itu setelah saya lulus kuliah. Awal saya menjadi muslim itu adalah, tapi sebelum itu saya background keluarga saya itu adalah yang taat agama. Paman saya pendeta, ibu bapak saya itu Masya Allah taatnya, subhanallah taat agamanya. Abang saya itu adalah ketua pemuda di gereja, begitu pula dengan saya dan adik saya. Nah, pada saat itu kenapa saya menjadi seorang muslim adalah saya tidak tahu kenapa, karena memang agama yang saya ikuti dulu itu adalah agama orang tua saya. Kalau orang tua saya mengatakan sembah ini, sudah saya sembah. Tapi alhamdulillahnya pikiran saya terbuka adalah ketika waktu itu ada salib, saya lihat yang mana yang mau disembah, siapa yang harus saya sembah. Kalau misalnya iya Tuhan yang disalib itu disembah, kenapa harus turun ke dunia? Kenapa harus mensalibkan dirinya untuk mengampuni dosa-dosa umatnya? Kan Allah itu tidak tidur ya, Allah itu kan punya kuasa, Tuhan itu punya kuasa. Kenapa mau dia menghinakan dirinya dengan melakukan hal yang seperti itu? Itu satu hal yang membuat pemikiran saya mencari. Nah, poin keduanya itu adalah ketika orang-orang yang itu berdakwah tentang agama yang terdahulu membicarakan surga neraka itu tidak sekritis di agama Islam. Kalau kita kan dijelaskan ini nanti dalam kubur seperti ini, nanti ada syafaatnya, ada yang hisabnya seperti itu. Kalau kita tidak gitu, kita itu cuman ya udah masuk itu udah selesai. Yang penting dosa udah diampuni. Kan itu menurut saya kan tidak rasional, irasional sekali pemikiran seperti itu. Masa iya kalau statementnya seperti itu, ya udah kita berbuat dosa aja, kan ada yang mengampuni. Kalau pemikiran kita seperti itu, tapi saya tidak bisa. Masa iya pemikirannya seperti itu? Akhirnya saya cari. Hal yang membuat saya semakin menginginkan menjadi seorang muslim itu adalah ketika saya mempelajari mengenai kehidupan setelah kematian. Nanti kalau kita mati bagaimana? Nanti dalam kubur kita seperti apa? Nanti di yaumul hisab kita seperti apa? Karena memang di agama saya dulu tidak ada mempelajari hal seperti itu. Saya baca Al-Quran, ada kata-kata yang membuat saya itu tersentuh, tapi memang belum ada keinginan untuk menjadi seorang muslim. Karena memang waktu itu faktor orang tua membuat saya jangan dulu. Dan masih banyak lagi pertanyaan-pertanyaan yang ingin saya tanyakan, tapi saya tidak tahu kepada siapa saya tanyakan. Akhirnya saya buka YouTube, saya mendengarkan ceramah Dr. Zakir Naik, Yusuf SS, pokok Ustadz Nababan juga. Saya mendengarkan dakwah beliau, bagaimana beliau berdebat dengan orang-orang yang Kristen, maaf. Akhirnya terbuka pemikiran saya. Tapi waktu itu saya jangan dulu. Faktor yang membuat saya jangan dulu menjadi muslim adalah orang tua saya. Nah, singkat ceritanya itu adalah, mungkin ini caranya Allah memberikan saya hidayah. Tengah malam, saya nggak tahu kenapa kaki saya ini nggak bisa digerakkan. Udah dingin sampai ke kerongkongan saya. Udah dingin tuh, bunda udah lihat. Udah dingin sampai bapak juga datang.
Nah, akhir yang terpikir dalam otak saya waktu itu adalah ayat kursi dan kalimat syahadat. Karena sebelum itu saya hafal dua ayat itu. Ketika saya ucapkan ayat kursi dan kalimat syahadat, Masya Allah, langsung dingin, langsung panas sampai ke kaki saya. Saya nggak tahu itu apakah cara Allah memberikan saya hidayah atau tidak. Ketika orang tua saya nangis, pertama kali saya ucapkan kepada bunda saya, Bun, saya mau sholat. Bun, saya mau sholat. Bunda saya nangis, ayo nak kita ibadah kayak agama kita. Tidak, saya mau sholat. Betapa berani nih saya ngomong kayak gitu tengah malam sama bunda saya. Itu ayah saya tuh beliau diam, beliau kayak mukanya udah merah, tapi nggak tahu kenapa saya berani. Bun, saya sholat. Akhirnya ayah saya sama bunda saya itu di ruang tamu. Saya langsung ke kamar, ayo nak berdoa. Enggak, saya ke kamar, saya mengucapkan kalimat syahadat, saya mengucapkan ayat kursi. Saya nggak tahu itu apakah sudah menjadi muslim atau tidak, saya nggak tahu. Karena memang batin saya itu takut yang namanya mati. Kita tidak tahu nih ke depannya itu atau besoknya itu kita hidup atau tidak. Kita tidak tahu nih Allah itu kapan datang menghampiri kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita coba baca lagi komentar dari teman kita ya. Nah, saya simpati sekali dengan performance dosen ini, membawa acara dan temunya sama-sama santai, habis dengan gaya kocak, lepas informasi, bebas ngomongnya, tidak kesettingan, ibarat ngobrol di warung kopi saja. Membuat podcast sekitar mualaf ini beda dari yang lain, dan itu jadi narik dicontoh sampai habis ya. Tentunya itu pembukaan bagi beliau. Nah, sebagai Islam keturunan, saya bangga dengan perjuangan Bang Juman dan Mankin ya. Tentu mereka bangga teman-teman atas perjuangan ini. Tentunya anugerah besar bagi umat Islam Indonesia adalah dianugerahkannya di tengah-tengah umat ini para mualaf yang luar biasa. Didiksi dan pengabdiannya, kecerdasan dan spiritnya berdakwah ilmu agama dan wawasannya yang mampu maksudnya teman-teman. Saya sebagai warga muslim Indonesia sejak lahir bangga memiliki mualaf yang sangat berdedikasi tinggi seperti ini, menyebarkan mana agama yang benar yang tidak ditinggal dunia, juga punya sangat istimewa karena landasannya berupa referensi Bible sang kuat. Makanya channel ini sangat berkembang ya, mudah-mudahan teman-teman. Dan channel beliau itu silakan subscribe teman-temannya. Masya Allah, karena banget nih, keren banget nih maknya. Walaupun dipaksa dengan berbagai macam dalih untuk melepaskan jilbabnya, tapi beliau tetap mempertahankan jilbabnya dan syariatnya. Sebagai wanita muslim wajib menutupi auratnya. Luar biasa wanita muslim seperti ini ya teman-teman. Bagaimanapun itu pengaruh yang dibuat ke kita untuk melepaskan hijab, kalau udah masuk mualaf, udah masuk Islam ya, jangan sampai terpengaruh dengan kata-kata mereka dalam melepaskan hijab kita teman-teman. Karena di Islam itu kalau kita melepaskan sembarangan itu teman-teman, itu adalah aurat bagi kaum Hawa. Selalu senang bisa hadir di channel ini yang mencerahkan dan perjuangan untuk memperdalam keimanan Islam, terutama ihsan mulat yang berjuang untuk meraih rahmat dan ridho Allah Subhanahu wa taala ya teman-teman. Masih banyak sebenarnya komentar teman-teman, tapi banyak yang nggak panjang-panjang juga. Dan Allahu Akbar, bertambah lagi saudara kita dalam Islam. Untuk ini tetap semangat menebarkan kebenaran Islam. Amin. Doakan terus ya, agar kita semakin berkembang dalam menceritakan bukti-bukti yang benar dan demi kebenaran agama Islam. Bukti bahwa Kristen masuk Islam itu dengan cara mencari kebenaran dalam Al-Quran. Masya Allah.
Semoga istiqomah menjalani agama Islamnya, amin amin ya rabbal. Memang rata-rata para mualaf itu teman-teman, mereka masuk Islam itu untuk mencari kebenaran Islam, dan beda dengan orang yang udah murtad itu udah belajar benar-benar Islam dulunya, tetapi mereka masih menjadikan sebagai dasar mereka untuk menghina agama Islam teman-temannya, seperti Saifuddin Ibrahimnya. Jangan kita meniru kata-kata beliau, sampai sekarang ini nggak bisa balik ke Indonesia karena ulahnya ya. Tingkatkanlah menjadi muslimah yang baik, bahkan jauh lebih baik dari mereka yang sudah muslim sejak lahir, agar kita tidak dapat menjadi hidayah bagi orang tua, namun dapat menjadi hidayah bagi saudara-saudara yang lain belum Islam, insya Allah ya. Katanya di sini teman-teman, pencerahan dari mualaf ini sangat baik dan kesaksiannya juga yang luar biasa, sehingga bisa menjadi contoh bagi kita yang muslim seutuhnya, muslim dari lahirnya. Ini kita kena sedikit dengan komentar ini, makanya kita mulai dari sekarang kita berpikir kenapa bisa seperti begitu. Masya Allah, adik ini menonjol, semoga istiqomah dalam Islam, amin amin ya rabbal alamin. Nah, Masya Allah, alhamdulillah, semoga saudara mualaf kita nona Allah jaga iman Islamnya dan istiqomah dalam jalan ke adik-adiknya iman Islam, amin ya rabbal alamin. Nah, kita doakan terus teman-teman para mualaf ini agar kita juga sangat terinspirasi dalam cerita mereka, bahkan banyak pelajaran yang kita dapat dari mereka. Bagaimana cara kita membantah-bantah dari orang-orang Kristen yang masih menyerang kita teman-teman. Allahu Akbar, gak berhenti. Allah Subhanahu wa ta'ala menunjukkan bukti kebebasan mualaf, orang yang cerdas, mau menggunakan akal dan pikirannya sehat selalu. Dan ya, kita doakan juga teman-teman para mualaf, dan kita doakan para youtuber-youtuber ini agar mereka makin semangat untuk membuat konten-konten para mualaf. Yang saya tahu penyebab orang mualaf adalah menemukan kebenaran Al-Quran yang tamak terbantahkan keyakinan dalam hatinya. Tapi sebaliknya, orang yang murtad disebabkan oleh urusan perut, urusan dunia, materi dan sebagainya. Semoga istiqomah. Iya benar teman-teman. Kalau orang Kristen masuk Islam enggak apa-apa, karena orang Islam itu, orang Kristen yang masuk Islam itu ada juga artis ya teman-teman. Apakah kita menganggap remeh itu artis yang masuk Islam teman-teman? Apakah kita bilang kepada beliau urusan perut, urusan uang, urusan istri? Bukan teman-teman. Tetapi anehnya orang Islam kalau murtad, mereka masuk Islam, disitulah kita bisa katakan itu adalah karena urusan perut dan tahta ya. Bisa kita seperti begitu, seperti Saifuddin Ibrahim, karena udah dibayar sedikit itu utangnya, maka beliau juga bisa melecehkan agama dulunya. Nah, alhamdulillah semua mualaf cerdas dan bisa dipercaya. Apa yang disampaikan selamat buat ibu ini, semoga tetap istiqomah dalam akidah Islam, amin amin ya rabbal alamin. Banyak mualaf itu Tionghoa sangat cerdas, betul teman-teman. Ada juga mualaf itu dari Tionghoa, dan dari penjelasannya teman-teman sangat menarik dan sangat bermanfaat bagi kita juga teman-teman. Kadang saya malu sendiri dengan saudara mualaf. Semoga ku ini keluarga dan saudari semuanya selalu diberikan keimanan, kesehatan, keberkahan, dan keberuntungan dunia akhirat, amin ya rabbal alamin. Semoga ibu ini mempertahankan iman Islamnya, istiqomah sampai akhir hayat, amin amin ya rabbal alamin. Begitu pula dengan kakak, semoga tetap istiqomah dalam agama Islam walaupun kita agama Islam yang seutuhnya. Semoga saudara-saudaraku para mualaf tetap tegar istiqomah di dalam iman Islam, amin amin ya rabbal alamin. Nah, di sini orang yang kembali ke Islam adalah orang yang kembali ke fitrah hidupnya sebagai
sebagai perjanjian awal kehidupan dalam rahim. Selamat kepada Mbak Nona. Semoga Allah selalu membimbing dan menjagamu untuk taat dan patuh padanya, diberikan kemudahan dalam kehidupan sehat dan sejahtera. Yang mereka doakan teman-teman. Masih banyak komentar teman-teman, banyak. Baru kali ini aku menonton sampai ketawa sendiri, sehingga lihat obrolan santai. Semoga kita semua tetap istiqomah sampai akhir menutup mata ya teman-teman. Beliau ini menonton video ini sambil ngakak teman-temannya. Mungkin ada kata-kata mereka yang lucu-lucu juga, karena malah itu kalau berseksi ada yang lucu-lucunya teman-teman, karena ya keseksian mereka ya dari Kristen itu ada ceritanya waktu makan daging yang haram. Nah, luar biasa keteguhan Nona Charlon dalam menjalankan syariat agama, masya Allah. Semoga kita semua istiqomah Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam iman Islam sampai kematian datang atau kiamat tiba, amin ya rabbil alamin. Semoga itu dilindungi Allah dan dikuatkan imannya dan dimurah rezekinya, amin amin ya rabbil alamin. Nah, ini benar-benar podcast yang sangat mengedukasi, santai dan berisi. Saya mendoakan semoga hidup Kohdun ini terus dilimpahkan rezekinya dan Anda menunjukkan surga, amin amin ya rabbil alamin. Nah, apa ini? Bagi orang yang selalu berpikir hidayah itu suatu bukti, sungguh Allah Maha Tahu yang Maha hambanya yang baik jiwa dan hatinya, maka Allah menyisipkan hidayah ke lubuk jiwanya, dan Allah juga Maha Tahu hamba itu mampu menghadapi ujian cobaan hidup setelah mereka bersyahadat, karena akan memberikan hadiah untuk hamba yang merasakannya. Ya, benar teman-teman ya. Nah, masih banyak teman-teman komentar teman-teman kita. Artinya tidaklah patut bagi Nabi dan orang-orang yang beriman memohonkan ampunan kepada orang-orang musyrik walau kerabat mereka dekat, setelah nyata bagi mereka bahwa mereka menjadi penghuni api neraka. Atau ini contohnya orang yang non muslim itu penghuni neraka kalau memang mereka tidak ini contohnya bertobat. Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat mengetahui isi hati tiap ciptaannya, seperti tertera dalam banyak ayat Al-Quran, antara lain ini sebut. Kita terkadang heran kenapa orang yang diberi hidayah ada tidak hal ini. Mungkin disebabkan karena Allah sangat mengerti motivasi sesungguhnya. Jadi maaf, apa serius atau jangan-jangan ada motivasi lain, tentunya hanya Dia yang tahu. Ya, tentunya mungkin hanya Dia ini yang tahu teman-teman. Nah, teman-teman cukup sampai di sini dulu video ini teman-teman. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.